Dialog kita kembali lanjutkan, masih bersama kami Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Cahyokumolo. Tadi Pak Cahyo sempat menyatakan bahwa harus sinkron antara keputusan politik antara pusat dengan daerah begitu ya. Bagaimana bisa Pak? Karena di daerah ini kan sekarang otonomi daerah dengan pemimpin atau raja-raja kecil di daerah dengan partai yang berbeda. Apa yang akan membuat Pak Cahyo nanti kuat untuk kemudian mensinkronkan keputusan politik di pusat dan di daerah? Apa yang membuat? Ya, pemerintah ini kan satu, apapun satu. Walaupun ada kewenangan khusus, misalnya seperti di Aceh, di Papua, dan ada sejumlah daerah istimewa. Tetapi kan yang menyangkut kebijakan-kebijakan prinsip, menyangkut moneter dan sebagainya kan utuh dan satu. Nah, sekarang itu ini kebijakan ekonomi Pak. Kalau kebijakan politik beda lagi. Sama ya, juga, sama juga. Nah, yang penting sekarang ini bagaimana dengan otonomi ini justru memperkuat posisi politik pemerintah pusat di daerah. Akan ada peraturan yang dirubah nggak Pak mengenai otonomi daerah? Saya kira penyempurnaan ya. Penyempurnaan bisa dengan PP, dengan Permendagri, dengan Kepres. Karena apa? Setiap proses pengambilan keputusan politik pembangunan di tingkat pusat itu harus sinkron dengan setiap pengambilan keputusan politik di daerah, tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Baik yang menyangkut perda-perda, baik yang menyangkut penyusunan APBD, baik yang menyangkut kebijakan-kebijakan politik gubernur, bupati, wali kota. Itu harus sinkron. Apalagi sudah ada undang-undangnya. Artinya akan ada beberapa peraturan yang mungkin dikembalikan ke sedikit begitu ke masalah sentralisasi begitu ya. Sama juga tadi kita kumpul dengan seluruh gubernur, dia minta berikan kami kewenangan supaya mempercepat proses perizinan, mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan. Ada seorang gubernur yang mengeluh kami sekarang kekurangan listrik. Kami menunggu izinnya dari pusat, khususnya Kementerian ESDM dan PLN sampai 6 tahun nggak keluar. 6 tahun belum keluar juga. Padahal tuh kalau mau jujur 1 hari pun selesai. Ini akan diinisiasi oleh Departemen Dalam Negeri? Iya, ini kita arahan Bapak Presiden, kita akan membentuk secara nasional satu atap. Tidak orang begitu orang datang di situ ada perwakilan kementerian semua yang terpadu. Jadi intinya memotong jalur birokrasi, mempercepat birokrasi. Kalau perlu, pemerintahlah yang mengurus izin. Jadi kalau Mas mau invest, saya datang ke Pak Cahyo gitu ya. Saya tanya, invest power plant misalnya, ada nggak uangnya? Oh ada Pak di bank. Kami jemput bola. Udah, Anda tenang, kami urus izinnya. Bukan itu juga rawan praktek korupsi nantinya Pak? Oh terbuka. Apalagi seorang pejabat negara kan sudah dimonitor oleh PPATK, oleh KPK, oleh Kejaksaan. Justru kami ingin memotong jalur birokrasi, mempercepat proses perizinan. Jadi jangan sampai orang ngurus izin itu jadi kos sebuah perusahaan yang ada. Baik, Pak Menteri, Anda tadi mengatakan perizinan, birokrasi, kemudian pemusatan data. Saya kok teringat masalah IKTP nih Pak. Ini bagaimana untuk IKTP ini katanya akan diberhentikan sementara atau bagaimana? Saya perlu hati-hati bicara IKTP karena proses ini ternyata menjadi keluhan utama seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya di pelosok daerah, di tingkat DKI saja masih ada, apalagi di daerah Banten. Masalahnya apa saja Pak kalau boleh tahu? Mereka banyak bertanya, sudah setahun, sudah 2 bulan, ini kok belum ada action plan-nya, ini bagaimana? Faktornya apa? Setelah IKTP itu apa lagi begitu ya? Iya, bukan apalagi kok belum keluar. Kok begitu rumitnya memproses mencetak IKTP itu. Padahal tujuannya untuk memangkas birokrasi yang izin yang sama, kemudian single identity sebagai warga negara. Tapi ini kan sekarang ini sedang masuk pada proses hukum. Ya kami memang tidak mau ikut campur. Silahkan KPK yang sekarang sedang menangani penyidikan itu. Nah kami tetap sedang mempersiapkan planning ke depan. Jangan sampai masyarakat... Planning apa? Planning B selain IKTP atau justru akan melanjutkan IKTP Pak? Idenya itu bagus. Idenya bagus. Kalau itu dilaksanakan dengan konsisten, dengan terbuka, tidak ada markup, memberikan kewenangan kepada daerah dengan
cepat, leluasa, dimanapun orang mengurus EKTP, saya kira itu akan Pak, proses hukum kan dilakukan oleh KPK, tapi keputusan karena yang membuat adalah kebijakan dari Kemendagri, Kemendagri juga artinya punya keputusan yang juga kuat untuk menghentikan atau melanjutkan IKTP, bukan Pak? Iya, tapi kan ini sudah dalam ranah yang sudah niat baik sebuah kebijakan pemerintah. Tapi kan ada proses yang dianggap oleh KPK ini merugikan keuangan negara. Artinya kemungkinan untuk diberhentikan sementara? Bukan diberhentikan, ya kami sedang mengevaluasi, ingin mempercepat, tapi kami tidak masuk pada koridor sebelum kami jadi menteri. Oke. Itu sudah ranah, supaya ke depan ini kami tidak ingin teman-teman dari Kemendagri sampai di tingkat kecamatan desa itu kena imbasnya. Jadi kita ingin satu sistem, satu pola yang sudah, ya silakan pihak KPK mengusut. Jadi menunggu dari pihak penyusutan dari KPK sendiri? Iya, saya kira itu langkah yang paling baik karena atas masukan semua teman-teman di Depdagri tidak ingin langkah-langkah ke depan ini yang terkait itu justru kena imbas. Ini kan banyak pengalaman-pengalaman yang ada di kementerian lain. Saya kira ini kita ingin hati-hati, tapi ini keluhan yang terbanyak dari masyarakat kepada saya maupun kepada kementerian yang ada. Keluhannya langsung ke Pak Cahyo atau ke... Saya buka SMS misalnya, itu paling banyak SMS yang masuk itu. Tentang IKTP? Tentang IKTP. Oke, ini kan masalahnya juga pendataan secara terpusat begitu ya, Pak? Betul. Sebentar lagi kita akan membagikan katakanlah kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sejahtera. Nah, justru apalagi itulah yang data itu yang penting. itu gimana kalau dengan IKTP-nya belum sinkron? Saya kira bukan kalau masalah kartu sehat kan data kan yang jelas di Apalagi daerah. nanti ada pembagian untuk Orang uang yang sejahtera itu bagaimana, BBM yang nih, Pak. belum bagaimana, itu aja. Saya kira ukurannya kalau EKTP tidak menjadi tolok ukur untuk siapa yang mendapatkan subsidi. Tapi dari KTP yang ada, jumlah penduduk yang prasejahtera itu berapa, sehingga pemerintah bisa mengalokasikan sesuai dengan data yang ada. Jangan sampai salah orang menerima objek tersebut. Oke, jadi sebetulnya kebijakan untuk EKTP ini adalah kebijakan yang bagus, Bagus, semangatnya bagus, tapi kemudian pelaksananya yang kemudian banyak banyak celah yang celah sehingga tidak transparan. ada kemungkinan bikin IKTP perjuangan mungkin? Saya kira enggak, saya kira IKTP pola dalam bentuk sama. lain? EKTP kan supaya ada seseorang warga negara Indonesia kan punya nomor yang sama, baik yang menyangkut KTP, menyangkut paspor, menyangkut perbankan, menyangkut asuransi dan sebagainya. Baik, kita juga ingin membicarakan hal-hal mungkin gebrakan-gebrakan lain dari Pak Cahyokumolo sebagai Mendagri. Setelah jeda yang satu ini kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Ya.